hakiki itu begini. Adanya manusia, adanya bayi lahir, itu pasti ada bapak dan ibu. Di adanya bayi lahir pasti ada bapak dan ibu. Tapi hakikatnya bapak dan ibu itu tidak ada. Orang-orang Yahudi itu memfitnah bahwa Siti Maryam itu telah melakukan zina karena Nabi Isa lahir tidak ada bapaknya. Jadi itu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, jangankan kok Isa yang tidak ada bapaknya, Nabi Adam saja tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa ada. Gitu. Ini namanya ilmu hakikat. Hakikatnya hakikatnya kalau ada bayi lahir itu pasti ada bapak sama ibunya. Tapi hakikatnya tidak. Hakikatnya itu semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu contoh. Jadi ketika Nabi Adam tercipta sampai Nabi Isa lahir. Jadi mulai Nabi Adam kurun waktu sampai Nabi Isa itu hukum adat, hukum akal, hukum apapun itu mengatakan setiap ada bayi lahir pasti ada bapak dan ibunya. Jadi manusia sudah terbawa oleh opini, akal dan adat. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu manusia, hampir seluruh manusia di dunia itu berpikiran bahwa setiap ada bayi lahir pasti punya bapak, punya ibu. Nah ini Allah tersinggung. Hakikatnya semua itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Nah, orang Yahudi itu kan orang yang paling rasional. Kalau diajak ngomong soal akal, soal rasional itu paling jago. Gitu. Jadi nggak mungkin Nabi Isa lahir tanpa bapak, nggak mungkin. Terus disindir Allah, jangankan Isa, Adam saja tidak ada bapak, tidak ada ibunya, bisa ada. Nah, ini hakikatnya semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kayak sekarang ini kita datang ke sini ngaji. Hakikatnya yang menggerakkan hati sampean semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menggerakkan hati sampean untuk datang ke sini itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pelantarannya mungkin ada yang kenal si A, kenal si B, kenal ini. Oh ikut saya, tak mau ngaji ini, ikut. Nah, itu pelantarannya saja. Tapi hakikatnya semua hati sampean ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang sekedar tujuannya datang cuman ngopi, nggak ngaji, pokoknya datang ngopi. Itu ya, ini hakikat. Pokoknya hakikatnya itu semua. Jadi hakikat semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini saya ngomong begini itu biar tauhidnya sampean ini kekeh. Sampean punya keyakinan itu enggak goyang. Punya keyakinan tidak goyang. Pokoknya apapun yang terjadi, enak atau tidak enak, senang atau sedih, gembira atau gelisah, semua itu hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
walaupun ada pelantara. Kenapa kok sedih? Karena kebanyakan utang. Ini kan pelantara saja, hutang itu pelantara saja. Tapi hakikatnya semua itu kita sedih, senang dibikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok senang? Mungkin karena ketemu teman lama atau apa. Itu hakikatnya, tapi semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka intinya ini belajar tauhid. Pokoknya semua apapun itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita ini hidup bersosial, bermasyarakat, dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh mikir, tapi tetap hati kita itu tetap semua hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah ditanya oleh seseorang, ya Syekh, burung itu lahir atau ada dari bulu atau dari telur? Jadi Syekh Abdul Qadir itu ditanya oleh seseorang, Syekh, burung itu awalnya dari apa ini? Bulu, lar itu apa? Bulu, bulunya burung atau telurnya burung? Kalau dijawab pakai logika apa? Pasti dari telur. Tapi saya Abdul Qadir Jailani itu tidak menjawab dari telur atau dari lar atau dari bulu. Tapi pokoknya kalau Allah sudah kun fayakun ya jadi, mau dari telur mau jadi bulu. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan. Tapi logikanya itu dari telur. Nah, keyakinan ini harus ada di hati. Kita mau makan, ya syariatnya kerja. Tapi hakikatnya kita makan, kita itu semua yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu diyakini. Jangan sampai kita ketergantungan. Ya. Ini adalah Al-Qur'an wa fi sunnati al-mutahhirati, dan sunnah yang disucikan, maksudnya hadis Rasulullah. Innamal muradu bi al-ilmu nafi, yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat. Nah, ini kadang orang sampai ngomong semoga ilmunya manfaat, semoga ilmunya manfaat. Sebenarnya ilmu yang manfaat itu yang bagaimana? Pertanyaannya. Kita itu sering dengar, ya Allah semoga ilmunya manfaat, rezekinya berkah. Ilmu yang manfaat itu yang bagaimana? Al ilmu an-nafi'u alladzi rinuhu khosyatu. Jadi ilmu yang manfaat, ini dengar ini ya, ilmu yang manfaat itu ilmu yang bersamaan dengan rasa takut. Maksudnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Anda punya ilmu kok rasa takut Anda tidak ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ilmu Anda tidak manfaat. Jadi standar definisi ilmu manfaat itu adalah ilmu yang memberi kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kok Anda punya teori ini terus teori Anda enggak, bukan. Tapi inti dari ilmu yang manfaat adalah ilmu yang memberikan kita, menambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wataqtanifuhu, lan ngepung itu apa? Ngepung yang dikepung itu. Ing ilmu khafatu emoti. Jadi dia ketika dia tambah pengetahuannya, itu tambah takutnya kepada Allah itu semakin bertambah. Ya. Ketika dia tambah pengetahuannya, rasa takutnya kepada Allah semakin bertambah. Maka qala Allah Ta'ala innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Maka sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Maka yang punya gelar ulama ini berarti dia rasa takutnya semakin tambah dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ahli khosyah. Jadi ahli khosyah itu adalah ulama
yang hamba yang takut kepada Allahnya itu sangat. Jadi beda ya dengan wali, ini harus dibedakan. Kalau ulama itu pasti wali. Tapi kalau wali belum tentu ulama. Nah ini banyak wali banyak, sampai yang nggak kelihatan, yang kadang di mana-mana nggak tahu. Itu wali tapi tidak ulama. Karena ciri ulama itu warasatul penerus para nabi. Cara dakwahnya, cara itu ulama. Maka kalau ulama sudah pasti wali. Tapi kalau wali belum tentu ulama. Jadi ulama itu orang atau hamba yang rasa takutnya sangat, apa itu? Pokoknya banget ini, banget takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana 'anal ilma tulazimul khasyah, maka nyata annal ilma tulazimu, jadi ilmunya itu ketika dia bertambah ilmunya itu mulazamah wadinya. Apa mulazamah itu ya terus menerus, dia rasa takutnya itu kepada Allah malah terus menerus. Fal ulama hum ahlul khosyah, yang dimaksud ulama di sini adalah ahlul khosyah. Khosyah itu artinya takut. Jadi yang dimaksud ulama yaitu ahlul khosyah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala innal ladzina utul ilma min qablihi. Jadi sama apa namanya, innal ladzina utul ilma min qablihi wa qauluhu ta'ala ar-rasikhuna fi ilmi wa qauluhu ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Intinya bahwa yang dinamakan ulama itu adalah orang atau hamba yang rasa takutnya itu sangat sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka standarnya di situ. Kalau ada orang dianggap orang pintar belum tentu ulama ya. Orang pintar belum tentu ulama. Ya, ciri khasnya ulama itu takut kepada Allah itu banget, sangat kepada Allah. Qul aminu bihi awalan tu'minu Qul aminu bihi awla tu'minu. Ini sebelum ayat innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Qul, katakanlah hei Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, aminu bihi aula tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad, aminu, berimanlah kamu kepada, aminu bihi, aminu, berimanlah kamu semua kepada Al-Quran maksudnya. Aula atau tidak, tu'minu, aula tu'minu atau tidak iman kalian semua. Jadi katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kalian semua ini kepada Al-Quran atau tidak usah beriman. Allah itu kalau sudah keluar maha kuasanya begini. Jadi Anda dikasih tawaran, berimanlah kalian semua kepada Al-Quran atau tidak beriman, sama sekali tidak beriman. Itu bagi Allah, Anda beriman atau tidak beriman itu sama saja, tidak ada pengaruhnya. Ini Allah kalau sudah mengeluarkan innal ladzina, sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelumnya. Jadi orang itu kalau sudah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idza tutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Jadi ketika orang itu sudah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dibacakan Al-Quran kepadanya,
yakhiruna li adqani sujada, maka mereka menyungguh sujud. Nah, saya kemarin bilang perlu banyak masalah itu penting. Masalahnya jangan 1-2, kalau 1-2 ya gampang tangan. Perlu banyak masalah. Agar apa? Agar kita betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada. Anda mau minta siapa? Mau minta tolong siapa sampai? Enggak ada. Enggak ada. Mau minta tolong siapa? Maka kadang masalah itu perlu. Jangan 1-2. Maka kalau berdoa begini, kalau berdoa minta ajarin berdoa ini. Tapi kalau yang mau ngamalkan ya enggak, ya jangan. Ya Allah, ya Rabb, belilah saya sebanyak mungkin masalah. Ini doa. Tapi jangan tinggalkan saya. Itu doa saya. Dulu saya kalau doa gitu diajarin sama Gus Dur. Kalau doa gini loh, ya Allah, berilah saya banyak masalah. Jadi masalah apa saja, tapi jangan tinggalkan saya. Udah, itu praktekkan kalau mau, tapi kalau enggak ya. Yang jadi masalah begini, kita ini kadang punya masalah banyak, berharapnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang diberi banyak masalah malah enggak sujud-sujud. Oh, ini ada yang model begitu. Gitu loh. Jadi maka ya sih nggak usah banyak-banyak lah, masalah 1-2 aja. Nanti nggak kuat malah nanti nggak kuat malah stres. Innalladzina utul ilma min qablihi, maka katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kamu semua kepada Al-Qur'an, atau tidak usah beriman sama sekali. Karena apa? Sama saja kamu beriman atau tidak beriman, bagi Allah tidak ada beda, sama saja. Maka sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dibacakan Al-Quran, dia akan menyungkurkan wajahnya, dia akan bersujud. Maka sujud ini kenangan paling terindah di dunia ini, sujud. Sampai nanti itu kalau di akhirat, kenangan yang aneh-aneh itu enggak ada. Kenangan di dunia itu yang paling indah dikenang itu sujud. Maka sering-seringlah bersujud. Wa bayyana anna al-ilma tulazimul al-khasyah fal ulama'u hum ahlul khasyah wa kadzalika qauluhu ta'ala innal ladzina utul ilma min qablihi wa qauluhu ta'ala ar-rasikhuna fil ilmi wa qauluhu ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Maka orang-orang warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya mendalam. Ini orang-orang yang ilmunya mendalam atau orang yang alim betul, itu berkata, kami beriman kepadanya, maksudnya kepadanya, kepada Al-Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada Nabi Muhammad. Itu orang pinter-pinternya orang cerdas-cerdasnya orang, tapi sama Allah masih disuruh waqul rabbi zidni ilma. Coba bayangkan, Kanjeng Nabi itu orang paling cerdas-cerdasnya orang, pinter-pinternya orang, tapi masih sama Allah masih disuruh waqul rabbi zidni ilma. Maka kita ini nggak ada yang tahu, ilmu Allah itu banyak, ilmu Allah itu banyak. Nah, kadang sekarang itu tersekat, ya, ilmu Allah itu sekarang disekat. Kalau yang matematika itu bukan ilmu agama, ya bang, enggak? Yang ikro, yang baca Quran itu agama, tapi yang matematika tidak, fisika kimia tidak, biologi tidak, sains tidak.
Enggak, semua itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan ilmu itu ketika Anda semakin tahu, semakin tahu, itu tujuannya bahwa hanya meyakini la ilaha illallah. Itu tujuannya cuma itu. Maka Albert Einstein apa Einstein? Einstein. Itu karena dia sains meneliti tambah lama, itu dia menemukan satu titik bahwa ternyata ada satu profil, yang profil itu yang maha kuasa, maha luas, maha segalanya. Nah, kalau istilah kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi Albert Einstein itu menemukan itu, bahwa semua yang dia pelajari sainsnya itu ternyata bermuara pada satu titik. Kalau istilah Albert Einstein, sebuah profil yang kekuasaannya, yang maha agungnya dahsyat sekali, sampai dia tidak bisa menembus. Itu Albert Einstein. Maka ketika ilmu itu bertujuan untuk la ilaha illallah, sampai pasti ketemu. Sampai mau bercocok tanam, urusan ilmu tanaman, padi, nanam, apalagi ilmu agama, ilmu agama, semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda akan diantar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Iqra. Iqra itu kalau bahasa ininya itu kata perintah. Iqra itu kata perintah. Iqra itu bacalah. Berarti kita itu disuruh baca. Baca apa ya? Baca apa saja. Semuanya. Mau baca, pokoknya baca apa saja. Itu Iqra. Tapi ada kelanjutannya ayat. Iqra bismi rabbik. Bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Mula kita itu kadang lupa. Kadang kita lupa, hanya baca saja. Tapi tidak bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Mulai ini kadang kita lupa. Asal baca saja, nggak pernah menyebut nama Tuhan. Ya lupa benar. Maka Iqra bismillah, berarti itu Iqra itu baca semuanya, bukan hanya yang tertulis, bukan hanya yang tidak tertulis pun Anda perlu baca. Maka di Al-Quran itu ada istilah ayat-ayat kauniyah. Contoh sekarang kejadian alam, banyak banjir, banyak ini disuruh baca kita ini. Banyak gempa, ada corona, ada macam ini disuruh baca. Apa sih? Jadi membaca itu bukan hanya yang tertulis, tapi seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini kita disuruh membaca. Ada banjir, jangan-jangan ini banyak pohon yang ditebangi, banyak sampah buangnya sembarangan. Lah ujung-ujungnya kan salah kita sendiri. Kenapa banyak ini, macam-macam. Maka ini namanya juga membaca. Iqra. Sekarang itu orang pinter-pinter. Orang kalau ngomong itu pinter-pinter. Oh ini harus begini biar tidak banjir, biar ini macam-macam. Tapi dia lupa bismillahirrahmanirrahim. Penanganan banjir itu harus begini, macam-macam semuanya. Pinter-pinter kalau disuruh ngomong. Tapi sayangnya tidak bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak menyebut nama Tuhan. Berarti dia mengasih solusi bukan dari Allah, tapi dari dirinya sendiri. Maka ini ngomong soal hakikat. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma'al muradu bil ilmi fi hadhil mawatin kulliha. Yang dimaksud dengan ilmu fi hadhil mawatin, di dalam ini tempat, semuanya itu al ilmu an-nafi'u al-qahiru lil hawa. Yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang manfaati, yang bermanfaat. Al-qahiru itu yang maksa, atau dia bisa memaksa atau
mencegah lil hawa kepada hawa nafsu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mencegah hawa nafsu. Ketika kita bisa mau melakukan ABC yang urusannya maksiat, itu bisa mencegah. Nah, itu standarnya. Maka ilmu Anda yang Anda dapatkan itu manfaat. Al-qawi'ul nafsi yang bisa melebur kepada nafsu. Nafsu-nafsu yang punya keinginan ABC itu bisa dilebur. Maka ini yang dinamakan ilmu manfaat. Wa dzalika muta'ayyinun bid-darurati. Ini pasti nyata. Pasti. Jadi pokoknya kalau Anda ngomong soal ilmu manfaat, ciri khasnya itu. Kalau Anda punya ilmu matematika atau ilmu biologi atau ilmu apa, tapi kalau ilmu itu tidak menambah Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu Anda tidak manfaat. Walaupun Anda jadi guru, profesor, dokter sampai inilah. Tapi kalau ilmu itu tidak menambah kita takut kepada Allah, maka itu namanya bukan ilmu manfaat. Jadi ulama itu bukan hanya orang yang duduk di pondok pesantren. Ya, ingat ini ya. Ulama itu macam-macam. Ada yang ahli dalam kimia, ada yang ahli kedokteran. Tapi karena dia punya ilmu kedokteran itu, dia bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak berani melakukan malpraktek, tidak menjual ilmunya. Cuma dia dokter, karena dia dokter apa namanya, ngentel itu. Kalau ngomong cuma mestinya habis 10.000 tapi ngomongnya 500.000. Apa itu? Meng-up itu. Nah, itu karena ilmunya tidak dijual untuk itu. Nah, ilmunya tidak dijual untuk itu. Kadang ada orang punya ilmu ahli dalam kandungan malah dibuat aborsi. Berarti ilmunya tidak manfaat. Maka ilmu yang manfaat itu adalah yang menambah kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sampean-sampean ini. Nanti kalau sampean ini kok pulang dari sini itu kok tambah takutnya kepada Allah, berarti ilmu sampean manfaat. Nah, kalau tidak ya nggak tahu saya, pokoknya itu standarnya itu. Kalau tambah takutnya kepada Allah berarti manfaat. Ya annal kalam Allah Ta'ala wa kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajalla min an yuhmala ala ghairi hadza. Jadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala maksudnya Al-Qur'an, dan kalamnya Rasulullah yang dimaksud hadis itu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bab zakat enggak. Anda akan tahu ilmu pertanian, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu macam-macam itu akan tahu. Janin itu janin. Sebelum ada USG, itu Al-Quran sudah membicarakan itu. Sekarang ilmu kedokteran masuknya. Itu Al-Quran sebelum jauh orang ngomong soal deteksi janin dari air mani jadi ini. Itu Al-Quran sudah ngomong itu. Maka sampean kalau paham Al-Quran bukan hanya bisa urusan yang kita tahu kan sholat, zakat, enggak. Bukan hanya urusan itu. Anda akan tahu urusan perbintangan. Nah, saya punya guru begini. Ini guru ini saya. Jadi seumpama ini ada pohon, ada daunnya. Daunnya ini ditulisin, terus dihitung, sama dia dihitung. Ini nanti daun ini jatuh hari Kamis, pukul 1 hari Kamis jam 1 siang, menit sekian. Itu bisa dihitung. Jadi seumpama ada daun, terus daunnya ditulis nanti. Daun ini dihitung dulu, tapi dihitung dulu pakai cara. Itu nanti daun ini jatuh hari Kamis
jam 1 menit sekian detik sekian, tungguin. Loh, itu sampai ada ilmu yang seperti itu. Tapi kalau sampean yang praktek pasti dikira dukun, karena sampean kan wajah-wajah dukun. Enggak, tapi ini ada ilmunya. Saya ulangi lagi, ini ada ilmunya. Maka sampai jangan mudah tertipu daya. Oh, karena bisa begini, wah ini sakti tuh, orang sakti. Enggak, itu bisa dipelajari. Nah, kalau mau belajar khusus sama saya, jadi bisa dihitung. Nah, maka dana macam itu bukan hanya ahli astronomi yang bisa. Asal sampai paham Quran dan isinya, maknanya semuanya, ilmu yang ada di dunia ini Anda bisa kuasai. Maka Al-Quran dan hadis itu melebihi apa yang ada di alam semesta ini. Jadi sampai nanti bisa ngitung kenapa ada. Jadi jangan kaget kalau ada kiai ngomong ini banjir sekian, tahu ya, karena dia tahu hitung-hitungannya, dia tahu kasusnya, dia punya punya rumusnya, gitu loh. Nah, maka Al-Quran dan hadis ini adalah, ini nggak ada yang melebihi dua ini, nggak ada. Maka Nabi Muhammad itu sering prediksi nanti kiamat itu, contohnya ada bangunan tinggi-tinggi. Kalau dulu nggak ada, tapi sekarang banyak bangunan tinggi-tinggi. Nah, itu nyatanya benar loh. Kalau salah berarti Nabi Muhammad salah. Cuma mau sampai sekarang kok nggak ada bangunan yang tinggi. Wah, itu salah, nggak mungkin. Karena ini Nabi Muhammad yang ngomong benar, pasti benar. Dan kejadian. Maka asal sampeyan tahu titik-titiknya, tahu rumus-rumusnya, tahu betul detail soal Quran dan hadis, urusan macam-macam. Apalagi kalau sekedar hanya untuk menggait nyari lah itu. Ya pokoknya untuk menggait yang macam-macam itu gampang malah itu. Kalau mau nambah lagi, beradang mau nambah lagi, gampang itu. Nggak usah jauh-jauh. Nah, urusan begitu malah lebih gampang. Maka sampean, saran saya kalau betul, kalau dengerin Al-Quran sama hadis itu benar, udah dengerin aja, walaupun kadang tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, resapi saja, pokoknya pura-pura tahu nggak apa-apa. Wal ilmu an-nafi wa alladhi yusta'anu bihi ala ta'ati. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu alladzi yusta'anu, yang diambil pertolongannya. Jadi ilmu itu bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu yang manfaat. Nih kalau nggak tambah manfaat, nggak tambah taat, berarti tidak manfaat. Wa yulzimul khasyati, dan menetapkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal wuqufa, dan mandek ala hududillahi, ing ngatasi pira-pira khat-khatnya atau khat-khatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang manfaat itu ketika kok mandek urusan Allah, dia nggak protes. Jadi hak-haknya Allah itu didahulukan. Jadi orang yang lebih mendahulukan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding haknya sendiri. Kita ini kan punya kepentingan macam-macam. Saya punya kepentingan, pengen kaya, pengen ini, pengen macam-macam. Kepentingannya kan macam-macam. Saya ngaji pengen ini, saya sholat pengen ini. Tapi yang paling penting adalah lakukan kepentingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disuruh sholat ya sholat. Nah ini hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ilmul ma'rifati billahi ta'ala. Yang dimaksud dengan nanti ilmu nafi itu kalau lama diteruskan itu bisa wuqufu ala hududillahi. Yang dimaksud di sini adalah ilmu ma'rifat. Udah ini sudah top. Kalau sudah punya ini sudah top.
Jadi saya sering cerita bahwa kalau kita itu cerita soal hal-hal yang baru dibikin, contoh ada HP baru, oh itu loh nanti ada HP baru, keluaran baru, ada mobil keluaran baru, ada pesawat baru, ada mobil Tesla, mobil tanpa bahan bakar, macam-macam. Tapi kalau orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu curhatnya soal makhluk yang baru. Soal makhluk baru. Jadi Allah ketika menciptakan corona, itu wali-wali sudah tahu. Percaya saya. Jadi Allah menciptakan makhluk. Jadi sampai kira makhluk ini tidak ada yang baru. Jadi dikira sudah selesai. Banyak. Allah ini masih menciptakan makhluk yang kita tidak tahu. Termasuk corona ini makhluk baru, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wali-wali sudah tahu duluan dibanding kita. Nah, kalau kita itu bahasnya tadi itu, nanti ada pesawat melewati ini, nggak bisa dilihat, ada kapal selam, nah itu kayak gitu. Tapi kalau wali itu yang diomongkan makhluk baru. Jadi kalau Allah menciptakan makhluk baru itu cerita wali-wali. Nah, kalau ketinggalan informasi itu nangisnya tidak selesai-selesai. Contoh, ada wali satu, ada wali 10 cuma. Yang satu ini belum tahu kalau ada corona, yang 9 tahu, yang satu ini nangisnya nggak selesai-selesai. Jadi dia merasa ditinggal atau dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dikasih informasi. Oh, ini walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ngajinya di sini nanti bisa manfaat. Intinya itu ya pelan-pelan, walaupun nggak bisa langsung. Pelan-pelan manfaatnya semoga pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Walakin itlaqut tauhidi walam yataqidu wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat, berkah, panjang umur, banyak rezeki. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim syafa'atuhu likulli hawlim minat ahwali muktah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin